Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Joko Widodo melantik ribuan personel komponen cadangan atau Komcat pada Kamis lalu. Presiden menegaskan Komcat dibentuk khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Lalu apa sebenarnya komponen cadangan dan siapa saja yang bergabung ke dalam satuan tersebut? Rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Silakan Gemma. Ya, benar sekali Eva. Pada Kamis lalu Presiden Jokowi baru saja melantik sekitar 3.000 komponen cadangan atau Komcat sebanyak sekitar 3.000-an. Dan masih banyak sekali publik yang mempertanyakan sebenarnya apa Komcat dan apa urgensi dibentuknya pada tahun ini. Kita akan melihat penjelasan dari Komcat secara singkat. Komcat ataupun komponen cadangan adalah sebuah sumber daya nasional yang telah disiapkan guna memperkuat kekuatan dan juga kemampuan komponen utama dari TNI. Kemudian juga untuk urgensinya, untuk Kementerian Pertahanan pun juga sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengenai pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, sehingga komponen cadangan sudah direncanakan sejak tahun 2019 dan baru saja terrealisasi pada tahun 2021. Kemudian untuk tujuan pembentukan dari Komcat sendiri, kita akan melihat statement dari Presiden Jokowi pada saat pelantikan Kamis lalu mengenai tujuan dari pembentukan Komcat itu sendiri. Komponen utama selalu siaga, tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Ya, pemirsa, baru saja kita mendengarkan dari Presiden Jokowi bahwa Komcat ini dimanfaatkan untuk melindungi kedaulatan negara. Kita juga akan melihat sebenarnya berapa jumlah dari Komcat yang baru saja dilantik oleh Presiden. Total dari Komcat yang aktif untuk tahun ini adalah 3.103 yang berasal dari 6 kelompok. Nantinya seluruh Komcat ini akan dibawahi komando oleh Panglima, tetapi baru akan aktif dan digerakkan ketika Presiden Jokowi mengarahkan dan juga persetujuan dari pihak DPR RI. Lalu kita akan melihat juga sebenarnya siapa saja yang tergabung dalam Komcat dan seperti apa proses rekrutmen serta pelatihannya ketika mengikuti pelatihan dasar dan juga hingga dilantik sama Presiden Joko Widodo. Kita akan melihat pada awal bulan Mei lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ada sejumlah bahaya yang mendatangi Indonesia sehingga dibutuhkan kekuatan lebih besar dari pihak TNI. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa ada 2 bahaya yang mengintai Indonesia. Yang pertama adalah teritorial, khususnya di kawasan Indonesia bagian barat, timur, dan juga tengah. Di 3 bagian ini seringkali ditemukan adanya penyelundupan atau intervensi kapal asing. Kemudian juga untuk bahaya yang kedua adalah ideologi yang berasal dari Indonesia, yaitu intoleransi, separatis, dan juga terorisme. Sehingga kedua bahaya ini menjadi dorongan pemerintah untuk menambah personel dan juga kekuatan dari TNI untuk dapat melindungi Indonesia. Nah, kita akan melihat lebih lanjut seperti apa proses perekrutan dan juga siapa saja yang dapat mendaftarkan diri sebagai Komcat. Yang pertama adalah persyaratannya yaitu warga negara Indonesia yang berusia 18 hingga 35 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga memiliki latar belakang apapun yang memenuhi persyaratan serta bukan anggota TNI ataupun Polri. Kemudian juga yang penting adalah seluruh calon pendaftar waktu itu tidak memiliki catatan kriminalitas sehingga dapat lolos untuk pendaftaran dan juga administratif. Lalu kita akan melihat tahapan-tahapannya hingga proses pelantikan kemarin. Calon Komcat akan melangsungkan pendaftaran, kemudian akan mengikuti seleksi administratif dan pelatihan militer dasar selama 3 bulan. Kemudian juga setelah dilantik akan mendapatkan pangkat sesuai golongan yang diatur oleh matra-matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan juga Udara.
Nah, selama 3 bulan pelatihan dasar ini, ada sejumlah fasilitas yang diterima ataupun menjadi hak-hak bagi para anggota Komcat. Kita akan melihat apa saja fasilitas serta jenjang karir dari anggota Komcat tahun ini. Ya, pemirsa, yang pertama adalah anggota Komcat ini mendapatkan sejumlah fasilitas. Yang pertama, uang saku selama masa pelatihan, kemudian juga ada perlengkapan perseorangan lapangan, perawatan kesehatan, kemudian juga perlindungan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. Nah, pihak dari Kemenhan juga mengatakan bahwa untuk pembentukan Komcat dibutuhkan dana 1 triliun rupiah untuk tahun ini, tetapi pihak Kemenhan mengklaim bahwa anggaran ini jauh lebih hemat untuk membentuk Komcat jika dibandingkan dengan pembentukan komponen utama TNI, sehingga pihak Kemenhan juga mengatakan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dikarenakan banyak negara-negara yang sudah memiliki Komcat lebih banyak dan juga lebih dulu daripada Indonesia. Kita akan melihat negara-negara apa saja yang sudah memiliki Komcat sebelum Indonesia. Yang pertama adalah Amerika Serikat yang sudah memiliki 2,4 juta komponen cadangan, kemudian juga ada Tiongkok sejumlah 800.000, bahkan negara Singapura sudah memiliki komponen cadangan dengan jumlah 312.000, kemudian juga ada Thailand, Malaysia, dan negara-negara lainnya. Ya, pemirsa, yang patut diingat adalah Komcat baru dapat aktif kembali ataupun dapat bekerja setelah diarahkan oleh Presiden Jokowi dan juga persetujuan dari anggota DPR. Setiap tahunnya akan ada 12 hari untuk pelatihan ulang dan juga penyegaran untuk sebelumnya nantinya akan bertugas sesuai dengan arahan Presiden. Dan ketika sedang tidak aktif, maka Komcat akan kembali menjadi warga sipil dan mengikuti undang-undang dari untuk warga sipil. Diharapkan dengan adanya Komcat ini dapat menjaga keamanan dan juga kedaulatan Indonesia ke depannya. Demikian paparan pada siang ini, Eva, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk pemaparan Anda.